Selamat pagi untuk semua. Perkenalkan, saya Yeni Aryani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Unit Kerja SD Katolik Kefa Manado 3. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama teman sejawat saya, Pak Minggus. Beliau adalah seorang guru PJOK pada sekolah kami. Selamat pagi Pak Minggus. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik-baik Ibu. Oke, baik Pak. Sebelum kita melakukan observasi, saya ingin mengetahui beberapa hal terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Ibu, silakan. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran Bapak nanti? Oh iya, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, saya harapkan peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan dan mampu mempraktikkan variasi pola gerak dasar pada gerakan non-lokomotor seperti gerakan memutar, mengayun, menekuk, serta meliuk dengan benar yang prinsip gerakannya berpusat pada sendi. Mungkin itu tujuan pembelajarannya. Oh ya, baik Pak. Kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Oh ya, ada beberapa hal, beberapa area pengembangan yang hendak dan ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama, pengetahuan gerak. Artinya, peserta didik menerapkan prosedur variasi dan kombinasi pola gerak dasar dan keterampilan gerak. Yang kedua, keterampilan gerak. Artinya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya dalam mempraktikkan variasi kombinasi aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak secara mandiri tanpa meniru contoh. Yang ketiga, manfaat gerak. Artinya bahwa peserta didik dapat menerapkan prosedur dan mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani sesuai ukuran dan intensitas aktivitas jasmani dari ringan hingga sedang. Yang keempat, karakter siswa dalam bergerak. Artinya, peserta didik dapat menunjukkan perilaku bertanggung jawab untuk belajar mengarahkan diri dalam proses pembelajaran, menerima dan mengimplementasikan arahan dan umpan balik yang diberikan guru, serta mendukung adanya keriangan di dalam aktivitas jasmani. Mungkin itu beberapa hal atau beberapa area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut. Oh, ya baik Pak. Sekarang saya ingin bertanya ke pertanyaan yang berikutnya itu, strategi apa yang akan Bapak persiapkan dan terapkan dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan dalam mencapai area pengembangan yang telah Bapak sebutkan tadi? Oh ya. Strategi yang perlu saya persiapkan itu ada beberapa hal, antara lain yang dulunya pola pembelajaran yang berpusat pada guru sekarang menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya bahwa peserta didik harus lebih aktif dalam pembelajaran dan harus memiliki pilihan. Yang berikut, yang dulunya pola pembelajaran satu arah atau interaksi antara guru dan peserta didik sekarang menjadi pembelajaran interaktif. Artinya interaktif antara guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam dan sumber atau media lainnya. Yang berikut, yang dulunya pola pembelajaran yang terisolasi, artinya hanya berada di dalam, menjadi pembelajaran secara jejaring. Maksudnya peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja
dan dari mana saja yang dapat dihubungi, bahkan bisa diperoleh melalui internet. Yang berikut, pola pembelajaran pasif. Yang dulunya menjadi pasif, sekarang menjadi pembelajaran aktif. Maksudnya aktif mencari. Artinya pembelajaran peserta didik aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains. Kemudian strategi yang berikut, pola pembelajaran sendiri yang dulunya artinya belajar sendiri menjadi belajar kelompok atau berbasis tim. Jadi mereka bisa membentuk suatu kelompok atau tim. Strategi yang berikut, pola pembelajaran yang dulunya alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Kita tahu bahwa sekarang zaman digital, jadi anak-anak mungkin sudah bisa mengerti hal-hal seperti itu. Yang terakhir, pola pembelajaran berbasis pola pembelajaran dulunya berbasis massal menjadi pola pembelajaran kebutuhan pelanggan atau user dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Mungkin itu beberapa strategi yang saya persiapkan. Wah, luar biasa sekali. Sepertinya pembelajarannya akan sangat menarik dan seru. Kira-kira kapan Bapak akan mempraktikkan pembelajaran ini? Dari jadwal yang saya punya, selamat pagi, silakan duduk. Cukup. Bagaimana kabar hari ini? Baik kan? Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Bilang satu-satu siapa? Baik sudah ya? Baik sudah. Oke. Nah, hari ini terus siapa yang tidak pakai olahraga? Waduh. 1, 2. Bagus sekali. Sesuai kita punya kesepakatan, apa yang akan terjadi? Oke, baik. Sebentar kita di sana ya. Yang satu di luar baru terjadi. Nah, baik. Masih ingat kan? Semua dengar? Masih ingat minggu lalu kita pelajaran apa? Gerak lokomotor. Kamu tanya, gerak lokomotor itu apa? Apa? Siapa tahu? Oke, siapa? Salah. Oke, apa? Gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Ada 3 macam gerak dasar. Yang pertama adalah gerak, yang kedua, yang ketiga. Oke, gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Kemudian gerak non lokomotor, gerak tidak berpindah tempat. Iya. Kemudian gerak manipulatif. Apa itu gerak manipulatif? Gerak menggunakan alat. Oke, karena minggu lalu kita sudah pelajaran materi tentang gerak lokomotor. Hari ini kita mau dengan gerak non lokomotor. Nah, untuk itu sebentar lagi kita keluar ke lapangan dan kita langsung praktek di lapangan. Nanti kita akan adakan permainan juga. Kita akan adakan permainan. Oke, semua siap? Oke, kita keluar
dengan tertib, baris seperti biasa. Kita kedua kita lakukan hal seperti biasa yang kita lakukan. Yang pas sudah ajar toh? Oke. Sekarang semua berdiri di situ berbaris seperti biasa di sini saja. Baris di sini untuk kita mau keluar. Laki-laki perempuan, ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Ayo silakan, laki-laki dulu. Ingat lari dalam barisan. Ayo. Terus. Untuk kelas, silakan atur barisan. Gurunya, tepuk tangan, gerak. Perhatian dengan ketua kelas. Biasa. Oke. Oke. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita harus lebih dahulu kita lakukan pemanasan ya. Oke, ketua kelas langsung pimpin duluan. Silakan. Perhatian dan contoh. Dimulai dari kepala. Perhatian dan contoh. Dan seterusnya. Siap? Siap. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Ayo. Perhatian dan contoh.
Berdiri di pinggir sendiri. Oke. Sekarang kita mulai dengan kita punya materi hari ini gerak non lokomotor toh. Gerak non lokomotor itu gerak tidak berpindah tempat atau kita bergerak di tempat saja. Badan bergerak tapi di tempat, tidak berpindah tempat. Seperti jalan di tempat. Ya, boleh seperti jalan di tempat. Terus membungkuk. Begini, sakit kita. Iya, betul. Oke. Oke. Sudah mengerti, sudah cukup sudah. Oke, sekarang kita gerak-gerak non lokomotor itu kita buat jadi satu permainan. Sekarang begini, Pak Ajar. Kita buat dalam gerak-gerak membentuk huruf. Lihat sini. Kalau begini ini namanya A. Kalau begini namanya S. Begini namanya I. A I U E O. A I U E O. Oke? Oke. Oke? Oke. Oke. Oce. Oke. 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 Oce. Oke. Silakan, ketua kelas berdiri di sana. Kita coba ya, kita coba. Sekarang saya bilang A langsung kita buat gerakan. A begini terus ketemu tangan di atas. A I U E O A I U. Kita ulang semua huruf ya. 1 2 3. A U A I U E O. Oh itu. Selamat siang Pak Minggu. Selamat siang Ibu. Maaf mengganggu waktunya lagi. Saya ingin melakukan refleksi terkait kegiatan observasi yang tadi kita lakukan dengan beberapa pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Apakah sesuai dengan rencana yang telah Bapak rencanakan? Ya, pokoknya seperti yang terjadi tadi, menurut saya sebagian sesuai dengan harapan saya, tetapi sebagian belum. Jadi saya rasa apa yang saya rencanakan kemarin-kemarin belum tuntas semuanya. Cuman sebagian saja yang tuntas. Oh iya. Baik, Bapak bilang ada yang sudah tercapai dan ada yang belum tercapai. Iya, betul sekali. Oke. Pertanyaan berikutnya itu bagaimana strategi yang akan Bapak terapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran Bapak yang tadi yang belum tercapai? Saya punya rencana anak-anak yang mungkin atau beberapa bagian kegiatan yang saya rasa belum tuntas itu bisa saya suruh anak-anak lakukan di rumah dulu. Di rumah harus ada latihan itu juga. Tetapi minggu depan akan saya coba lagi. Kalau belum sebagian belum juga, nanti saya akan coba lagi terus sampai betul-betul tuntas. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa sekali semangat Bapak. Semoga strategi yang ingin Bapak terapkan lagi di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya akan tercapai. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Bapak berikan. Sampai jumpa pada kegiatan refleksi observasi selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih.